Jadi buat Anda yang bertanya-tanya apakah masih ada rumah makan Pak Gae di Kota Gunung Stoli, tentu masih ada ya. Dan ini dia rumah makan Pak Gae-nya yang ada di depan saya. Ini rumah makan Pak Gae dan masih buka sampai sekarang. Halo semua, salam dari saya di Kota Gunung Stoli. Beruntung hari ini cuacanya bagus karena hari ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan berkeliling di Kota Gunung Stoli. Jadi Kota Gunung Stoli ini merupakan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Pulau Nias. Di video saya yang sebelumnya saya pernah membahas mengenai Kota Gunung Stoli ini dengan judul Kota Tersepi di Sumatera Utara. Hanya saja di video saya yang sebelumnya itu saya lebih fokus memperlihatkan di tengah kotanya saja. Jadi saya belum memperlihatkan bagian-bagian lain dari Kota Gunung Stoli ini. Makanya sekarang saya membuat ulang video yang membahas Kota Gunung Stoli ini karena saya ingin memperlihatkan lebih luas lagi atau memperlihatkan bagian-bagian lain dari Kota Gunung Stoli ini. Kota Gunung Stoli ini merupakan salah satu kota yang kecil dan sepi yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kenapa saya katakan kota ini kota yang sepi? Karena jika dilihat dari jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalan di sekitar ini tidak begitu banyak. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Gunung Stoli, jumlah penduduk di Kota Gunung Stoli pada tahun 2023 sebanyak 142.890 jiwa. Itu di tahun 2023 ya. Kalau di tahun 2024 saya belum tahu. Tapi kalau dilihat-lihat jumlah kendaraan yang lalu lalang sama saja ya seperti pada tahun lalu, sama-sama sepi. Dan palingan ramainya itu nanti di saat jam-jam berangkat sekolah lah, atau di saat jam-jam berangkat pulang sekolah. Jadi di jam tersebut jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalanan tuh sedikit lebih banyak. Tapi nanti kalau misalnya sudah lewat dari jam berangkat sekolah atau jam setelah jam pulang anak sekolah, jalannya itu akan kembali sepi lagi. Bukan berarti tidak ada kendaraan sama sekali ya, ada kendaraannya tapi tidak padat ataupun tidak terlalu ramai. Jadi sekarang saya sudah berada di pinggir kota, yaitu di Gunung Stoli Selatan. Nah, jadi sebelum kita memasuki tengah kota, kita akan terlebih dahulu melewati sebuah pinggir tebing, yaitu tebing Lawomaru. Dan di sini pemandangannya cukup indah ya, karena di sebelah tebingnya itu ada laut yang berwarna biru dan sangat jernih. Lagi pula di seluruh wilayah Kota Gunung Stoli ini tidak ada laut yang keruh, semua lautnya itu jernih dan tidak ada yang tercemar. Jadi kalau kita jalan-jalan di Kota Gunung Stoli ini, kita bisa melihat pemandangan laut yang berwarna biru dan jernih, dan itu merupakan salah satu hal yang positif dan kelebihan dari Kota Gunung Stoli ini. Nah, sekarang saya sudah jalan melewati pinggir tebing atau Bukit Lawomaru. Jadi di sini jalannya itu cukup menarik juga ya. Jadi selain kita bisa melihat pemandangan laut, di sini juga ada gua nih. Nah, jadi kalau kita jalan-jalan melewati tebing Lawomaru ini, kita juga bisa masuk ke dalam sebuah mulut gua. Nah, ini dia jalannya. Mulut gua menuju Lawomaru maksud saya. Nah, jadi kita harus masuk ke dalam ya kalau kita mau melihatnya. Dan lubang guanya itu cukup kecil. Dan jarak dari sini di Gunung Stoli Selatan dengan tengah kota tidak begitu jauh, hanya berjarak beberapa menit lah, tidak sampai setengah jam, mungkin 15 menit atau mungkin kurang lebih 15 menit kita bisa mencapai ke tengah kota. Dan ngomong-ngomong, di sini jalanannya cukup bagus juga ya. Jadi saya sudah memasuki wilayah kecamatan kota
Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 11:03, dan beginilah suasana yang ada di Kota Gunung Stoli. Memang di Kota Gunung Stoli ini, jika masih pukul 11 siang, jalanannya itu memang terlihat sepi. Tapi nanti kalau sudah jam pulang anak sekolah, barulah jalanannya itu mulai ramai. Pokoknya di Kota Gunung Stoli ini jalanannya itu ramai itu di saat jam berangkat sekolah dan jam pulang sekolah. Nah, disitulah pada jam-jam tersebut jalanan di Kota Gunung Stoli ini akan lebih ramai. Dan satu lagi nih, jam pulang kantor di sore hari. Nah, jadi di pagi hari saat jam berangkat anak sekolah, di siang hari di saat jam pulang anak sekolah, dan di sore hari saat jam pulang kantor. Disitulah jalanan di Kota Gunung Stoli ini akan ramai. Tapi kalau masih belum jam berangkat anak sekolah, ataupun jam pulang sekolah anak sekolah, ataupun jam pulang kantor, maka jalanannya itu akan terlihat sepi seperti ini, tidak banyak dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, jadi ini masih belum tengah kota ya. Jadi nanti bagaimana dengan situasi di tengah kotanya, apakah ramai dilewati oleh kendaraan jalanannya atau masih sama saja seperti di sini. Jadi tetap ditonton ya videonya sampai habis. Jadi sekarang kita sudah memasuki wilayah sekolah. Nah, jadi di sekitar sini ada sekolah SMP hingga SMA dan juga SD. Dan di sekitar sini bukan hanya ada satu ya sekolahnya, tapi ada beberapa sekolah mulai dari tingkat dasar hingga tingkat SMA. Sepertinya sebentar lagi siswa dan siswi sekolah akan pulang, dan saat mereka pulang nanti, disitulah jalanan di Kota Gunung Stoli ini akan ramai. Jadi di sini kendaraannya itu sudah sedikit lebih ramai dibanding di tempat yang sebelumnya, karena di sini ada sekolah dan salah satunya itu ada SMP Negeri 1 yang berwarna coklat ini di sebelah kiri. Dan karena sebentar lagi jam pulang sekolah, jadi orang tua sudah mulai datang nih menjemput anak-anak mereka di sekolah, makanya jalanan itu mulai ramai. Dan yang ini di sebelah kiri ini Universitas Nias. Ini gedung kampus yang dan di sini juga masih ada sekolah. Di sebelah kanan maupun di sebelah kiri masih ada sekolah nih SD. Nah, di sini sudah mulai ramai ya, didatangi oleh orang tua yang ingin menjemput anaknya. Dan di sini ada kawasan hunian Pesona City, tapi masih belum selesai, masih belum jadi, masih dalam tahap pembangunan. Dan di depan sana ada Simpang Meriam, dan di sini ada meriam. Ini meriam sejarah dulu ya, peninggalan dari Sultan dari Aceh, Sultan Polen, kalau tidak salah. Nah, di sini sudah mulai memasuki kawasan yang mulai ramai oleh toko-toko dan pusat makanan. Jadi di sini sudah mulai banyak pedagang ya, baik dari pedagang barang elektronik, pakaian maupun makanan. Dan kita sudah melewati jembatan, ini namanya Jembatan Nowu yang ada di Kota Gunung Stoli. Nah, kalau di depan sini, terlebih dahulu kita akan melewati sini ya. Saya ingin menunjukkan di sini ada apa. Dan di sini adalah kawasan pusat perbelanjaan sayur-sayur ya, sayur-sayuran dan rempah-rempah. Dan di sini ada Pasar Beringin dan juga Pasar Nowu.
selain pasar, di sini juga ada toko-toko bahan bangunan, ada barang elektronik dan lain-lain lah. Ada satu juga di SD. Nih di sebelah kanan nih ada SD yang berwarna kuning. Meskipun di sini pasar, tapi suasana jalannya itu tidak ramai ya. Oh ya, satu lagi nih, di sini ada pasar Nou. Nah, di sini pasarnya itu sudah ada pasar modern ya. Namanya itu pasar Nou. Jadi saya ingin menunjukkan sedikit kondisinya di dalam pasar Nou ini. Mido mana ru semato sini tinggi. Kalau parkir pada orang kan loh. Jadi beginilah kondisi di pasar Nou. Nah, jadi dulunya di sini mana lagi? Sana lagi. Ada pedagang. Jadi sebelumnya di sini ada pedagang, cuman kurang laku. Jadi pedagangnya itu meninggalkan kios yang ada di sini, dan akhirnya tempat ini di lantai 2 jadi sepi dan sudah tidak diisi lagi oleh para pedagang. Jadi ada banyak kios yang tutup ya. Pergi ke lagi ya, Sarah dia jual juga. Loh.
begitulah tadi kondisi di dalam pasar modern atau pasar now yang ada di Kota Gunung Sitoli. Dan sekarang kita akan menuju ke tengah kota atau alun-alun kota, dan saya ingin memperlihatkan bagaimana situasi yang ada di sana. Jadi tetap ditonton ya videonya. Oke, jadi sekarang sudah hampir tiba di tengah kota, dan di sekitar sini masih ada banyak toko pakaian, sepatu, tas maupun barang elektronik. Dan di sebelah kiri saya ini ada pasar Yahowu, pasar Gomo namanya, maksudnya pasar Gomo ya. Dan di situ ada tempat penjualan oleh-oleh khas Nias. Dan meskipun di sini sudah hampir mendekati alun-alun kota, di tengah kota, tapi situasi jalanannya itu masih sama saja ya seperti di sana tadi, tidak begitu ramai. Nah, ini dia alun-alun Kota Gunung Sitoli. Jadi di alun-alun Kota Gunung Sitoli ini selain ada lapangan, di sini juga ada tugu gempa. Tugu gempa karena dulu di Pulau Nias ini pernah terjadi gempa dahsyat yang berkisar 8,7 skala Richter, dan pada saat kejadian itu ada banyak sekali korban jiwa, dan dibangunlah tugu gempa untuk memperingati hari gempa pada saat itu yang terjadi di Pulau Nias tahun 2005. Nah, ini dia alun-alun Kota Gunung Sitoli. Nah, jadi beginilah kondisi di alun-alun Kota Gunung Sitoli. Jadi di alun-alunnya ini ada lapangan yang biasanya lapangan ini digunakan jika ada upacara seperti 17 Agustus atau ada acara-acara lain. Dan alun-alun kota ini baru selesai beberapa bulan yang lalu, dan sejak beberapa bulan lalu alun-alun kota ini direnovasi, dan sekarang beginilah hasilnya. Di sini sudah dibuatkan atap, jadi jika ada orang yang duduk di sini bisa terhindar dari hujan dan panas sinar matahari ya. Dan sekarang jadi lebih bagus lagi. Dan kalau di malam hari di sini suasananya juga lebih ramai karena banyak orang yang nongkrong di sini. Di sebelah alun-alun Kota Gunung Sitoli ada sebuah rumah sakit umum daerah Dr. Thompson Nias, dan ini merupakan rumah sakit terbesar yang ada di Gunung Sitoli. Oke, kita pindah ke sebelah bawah. Nah, jadi di bagian bawahnya ini kita bisa melihat tugu gempa, dan disediakan bangku untuk para pejalan kaki atau pengunjung yang datang ke alun-alun kota ini. Nah, jadi inilah pintu masuk dari alun-alun Kota Gunung Sitoli. Nah, jadi ini dia pintu masuk atau pintu depan dari alun-alun Kota Gunung Sitoli. Alun-alunnya terlihat lebih bagus, lebih rapi, dan sekarang tiang benderanya itu sudah lebih besar dibanding yang sebelumnya. Jadi di sini tiap sore, biasanya itu pukul 4 sore, di sini mulai ramai didatangi orang-orang untuk melakukan jogging ya. Jadi di sini tempat-tempat joggingnya, biasanya tempat joggingnya masyarakat Kota Gunung Sitoli. Selain jogging, ada juga yang melakukan aktivitas olahraga lain. Jadi lebih baik dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya itu alun-alunnya itu tidak ada atap yang seperti di depan sana, dan tidak ada jalan maupun pagar yang dibangun seperti saat ini. Kalau dilihat, lapangan yang ada di tengah Kota Gunung Sitoli ini cukup luas juga. Dan kalau di sini, di sebelah kirinya, di sini ada beberapa kantor, dimulai dari kantor pos, lalu ada kantor Telkomsel, dan
Di depan sana ada Bank Sumut, dan di sebelah Bank Sumut ada kantor Telkom. Ya, begitulah kira-kira suasana di tengah kota Gunung Sitoli atau alun-alun kota Gunung Sitoli. Kalau di depan sana ada Tugu Gempa, dan biasanya di Tugu Gempa ini ada air mancurnya, tapi sekarang lagi dimatikan. Biasanya dinyalakan tuh pada malam hari. Dan sekarang suasananya itu masih sepi, meskipun sekarang sudah siang, sudah menunjukkan pukul 11.49. Ya, sekarang sudah pukul 11.49, tapi beginilah suasana di kota Gunung Sitoli. Dan ini sudah pusat kotanya ya, sudah tengah kota Gunung Sitoli, tapi suasana dari lalu lintasnya tidak begitu ramai. Kecuali nanti kalau sudah jam pulang anak sekolah atau jam pulang kantor, barulah ramai. Nah, jadi kota Gunung Sitoli ini masih bisa dikatakan masih sepi lah ya, dibanding kota-kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kota Gunung Sitoli ini termasuk kota kecil dan kota yang sepi yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dan karena tidak begitu ramai, maka pastinya ada hal positifnya ya. Dan salah satu hal positifnya yaitu sudah pasti lebih minim polusi dan bebas macet. Dan kita sebagai warga kota yang tinggal di kota yang tidak banyak polusi dan tidak banyak macetnya, pastinya akan merasa lebih nyaman ya. Apalagi saat berkendara, pastinya akan merasa lebih nyaman dan lebih cepat jika sedang berkendara menuju ke suatu tempat. Ke Tugu Peringatan Gempa Kota Gunung Sitoli. Nah, biasanya di sini suasananya itu lebih ramai itu kalau di malam hari. Nah, tapi kalau di siang hari suasananya jadi lebih sepi ya. Nah, beginilah suasana di Tugu Gempa Kota Gunung Sitoli. Biasanya di sini kalau malam hari itu ada lampunya, dan air mancurnya juga menyala ya kalau malam hari, dan suasana air mancurnya itu lebih indah karena ada lampu-lampunya. Nah, jadi di depannya itu ada alun-alun kota, dan di sebelah sana ada Rumah Sakit Thomson Nias yang ada di Kota Gunung Sitoli. Nah, jadi di depan saya saat ini ada Tugu Gempanya. Nah, jadi di Tugu Gempanya ini paling atasnya itu ada sisa bongkahan bangunan akibat gempa di Pulau Nias pada tahun 2005. Dan di situ di tubuhnya ada daftar nama-nama korban gempa bumi Nias yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005. Dan ini pastinya air mancur lah ya, tapi siang hari biasanya tidak dinyalakan. Biasanya dinyalakan tuh pada malam hari saja. Dan kalau di depan sana, di bawah sana itu ada street foodnya, tapi biasanya street foodnya itu dibuka mulai pukul 4 sore hingga dini hari lah. Dan sekarang saya ingin menunjukkan kepada kalian street food yang ada di depan sana, tapi masih belum ada pedagang makanannya. Paling yang ada itu hanya pedagang kelapanya saja. Oh ya, ada satu hal lagi nih yang saya lupa. Di dekat alun-alun kota ini atau di tengah kota Gunung Sitoli ada satu buah masjid, yaitu Masjid Raya Al Furqon. Dan masjid ini cukup bagus juga ya, cukup megah juga. Dan di sebelahnya ada Bank BRI. Nah, jadi di kota Gunung Sitoli ini mayoritasnya itu memang Kristen, tapi ada juga umat agama lain seperti umat agama Islam, Buddha, dan lain sebagainya. Saya juga tidak hafal semuanya. Dan di sebelah sana ada gereja besarnya juga, tapi agak sedikit jauh dari alun-alun kota ya. Nah, jadi itu dia, di depan sana ada gereja besar, dan di sebelah kiri ada Bank BNI. Nah, jadi di tengah kota Gunung Sitoli ini selain ada masjidnya, ada juga gerejanya. Ini gereja BNKP, Jemaat Kota Gunung Sitoli. Nah, kalau kita menuju ke depan sana, di situ ada sebuah wihara tempat ibadahnya umat agama Buddha.
jadi di sebelah sana di depan ada satu buah vihara. Di sini di kota Gunung Stoli, setahu saya viharanya itu cuma satu lah yang ada. Ini dia di sebelah kiri. Nah, jadi di sebelah kiri ini ada satu buah vihara umat Buddha. Ini dia. Nah, jadi di tengah kota atau di pusat kota Gunung Stoli ini, rumah ibadahnya itu selain ada masjid, ada gereja, ada vihara juga. Dan etnis yang tinggal di kota Gunung Stoli ini berbagai macam ya, bukan hanya ada etnisnya saja, tapi ada juga etnis lain. Misalnya saja seperti etnis Tionghoa, ada juga suku Jawa, Batak, Minang, Aceh, dan lain sebagainya. Saya pun juga tidak hafal nih kalau saya ucapkan satu persatu. Oke, sekarang saya mau ngajak kalian jalan-jalan ke street food yang ada di kota Gunung Stoli. Jadi kalau jalan menuju ke street foodnya belok kiri di tepi pantai. Nah, jadi lokasinya itu strategis ya. Di sini ada pedagang kelapa muda, tapi pedagang makanannya itu masih belum buka. Biasanya pedagang makanan itu dimulai berjualan itu pukul 4 sore hingga dini hari. Dan ngomong-ngomong, selain street food dan ataupun makanan yang ada di sini pemandangannya itu juga sangat indah. Lautnya biru dan pastinya belum tercemar ya, masih jernih airnya. Dan di sebelah sana ada kapal, dan itu pelabuhan angin Gunung Stoli. Seperti yang saya katakan tadi, di sini air laut itu memang jernih dan sama sekali belum tercemar oleh limbah pabrik ataupun limbah apapun itu. Meskipun masih ada sedikit sampah ya, tapi air lautnya itu dijamin masih jernih. Dan biasanya di sini itu ada pemancing. Para pemancing biasanya dimulai pukul sore hingga ya larut malam atau dini hari lah. Dan biasanya di sini kalau sudah malam itu suasana itu akan lebih ramai dan ada banyak lampu di sini, karena di sini ada banyak pedagang makanan dan minuman hingga ke ujung sana. Dan di sebelah sana itu ada taman kota namanya. Oke, jadi kita lihat dulu ya suasana di kota Gunung Stoli. Jadi kalau dilihat dari tepi pantai atau di laut, sekarang saya lagi di sebuah pelabuhan yang sudah terbengkalai. Dulunya ini adalah sebuah pelabuhan, dan nama pelabuhan ini Pelabuhan Lama, dan sekarang pelabuhan barunya ada di sebelah sana, dan pelabuhan ini sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Nah, jadi kalau dilihat dari bibir pantainya, kota Gunung Stoli ini memang sebuah kota yang kecil, yang pastinya tidak ada plaza atau mall ya di sini, dan bangunan terbesarnya juga cuma satu, yaitu rumah sakit Semias yang di depan sana. Dan di sini juga pusat jajanannya itu ya cuma satu, yang ini street food. Dan ada satu lagi nih, ada satu lagi di sebelah sana namanya Jalan Kelapa. Nah, di situ juga pusat jajanan atau pusat kuliner lah yang ada di kota Gunung Stoli. Tapi orang-orang lebih ramainya itu di sini karena suasananya itu strategis ya, langsung menghadap laut. Jadi selain kita bisa menikmati makanan sambil ngobrol dengan teman-teman, kita juga bisa menikmati suasana laut yang menyenangkan di sini, seperti di Kota Padang. Oh iya, ya benar. Di Kota Padang kan juga ada nih street food yang lokasinya itu berada di tepi pantai, namanya itu Pantai Padang. Hanya saja kalau di Kota Padang itu lebih panjang ya lokasi street foodnya, tapi kalau di sini di Kota Gunung Stoli tidak begitu panjang, hanya dimulai dari sini hingga ke ujung sana. Dan kalau kalian bertanya apakah di kota Gunung Stoli ini ada Indomaret ya, tentu ada ya. Di sini ada Indomaretnya, tapi tidak sebanyak yang ada di kota-kota besar. Di sini ada beberapa Indomaret dan ada Alfamidi-nya juga. Tapi kalau Alfamart tidak ada ya, yang ada itu Alfamidi dan Indomaret. Dan salah satu Indomaret itu ada di depan sana. Di depan sana.
saya akan memperlihatkan dari dekat Indomaretnya. Jadi kita akan ke sana. Sekarang kita akan menuju ke salah satu Indomaret yang ada di dekat sini. Nah, itu dia di depan Indomaretnya. Oke, kita belanja ke Indomaret. Satunya di mana? Ya. Jadi ini dia street food atau kawasan pusat jajanan yang ada di Kota Gunung Sitoli. Jadi nanti kalau sore hari di sini ada banyak styling atau gerobak pedagang yang berbaris di sini ya. Jadi di sudut sebelah kanan maupun sebelah kiri di sini banyak pedagang makanan. Hanya saja mereka mulai berdagangnya itu pukul 4 sore hingga ya dini hari lah atau tengah malam nanti. Nah, jadi di ujung sana ada taman kotanya. Nah, jadi sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana taman kota yang ada di Gunung Sitoli ini. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam taman kotanya. Nah, jadi ini pintu masuk di Taman Kota Gunung Sitoli. Dilihat dari luar terlihat bagus ya. Nah, inilah suasananya di Taman Kota Gunung Sitoli. Tamannya bersih, rapi. Pohon-pohonnya pun juga terawat dan juga subur. Biasanya di sini kalau pagi hari suka ada orang yang jogging, tapi kalau malam hari disitulah suasananya akan ramai didatangi pengunjung. Bagaimana? Tamannya bersih kan, dan disediakan tempat sampahnya juga. Jadi pengunjungnya tidak buang sampah sembarangan di sini. Sepertinya di sini akan ada acara, mungkin nanti sore atau mungkin nanti malam. Biasanya di Taman Kota Gunung Sitoli ini suka diadakan acara, terutama di akhir pekan ya. Misalnya seperti Minggu atau hari Sabtu pun juga kadang-kadang suka ada acara di sini. Jadi model panggungnya itu seperti rumah tradisional khas Nias ya. Jadi bisa dilihat dari atapnya itu modelnya itu khas Nias sekali.
lanjut lagi jalannya. Jadi kelebihan di Taman Kota Gunung Sitoli ini ya pastinya kita bisa melihat lautan yang luas ya. Dan di sini lautnya juga bersih, airnya jernih, tidak keruh. Oke, jadi di sini nanti mungkin sore akan ada acara Pekan Kebudayaan Kota Gunung Sitoli tahun 2024. Wah, ini cukup menarik juga nih acara ini. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan di Kota Gunung Sitoli, jangan lupa mampir di Taman Yahowu. Di sini suasananya bagus, tamannya bersih, aman dan bebas pungli juga ya. Apalagi begal di sini sama sekali tidak ada begal. Dan lihat saja suasananya di sini, tamannya itu tertata rapi, bersih. Dan di sini juga kalau malam hari ada lampu ya. Di sini ada banyak lampunya dan ada CCTV-nya juga. Dan selain itu di sekitar sini juga ada banyak pedagang makanan dan ada kafe Janji Jiwa juga di sebelah sana. Pokoknya di sekitaran taman ini ada banyak sekali pedagang makanan dan minuman. Jadi nggak usah khawatir ya kalau lagi lapar. Oke, setelah kita jalan-jalan ke taman kota dan di depan sini ada Tugu Durian. Ini merupakan ikon Kota Gunung Sitoli ya. Dan di dekatnya ada Pasar Yahowu. Jadi di Pasar Yahowu ini banyak sekali menjajakan makanan dan ada juga pakaian. Nah, di sini ada beberapa tempat nih untuk pasarnya, maksudnya ada bloknya, blok A, blok B, dan blok C. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke taman untuk anak-anak. Ini masih ada satu lagi taman di sebelah taman kota. Nah, jadi taman kotanya tadi kan di sebelah kiri. Dan di sini ada taman untuk anak-anak. Tapi di sini hanya anak-anak dan orang tua saja yang boleh masuk ya. Dan sepertinya siang ini tidak ada anak-anak sama sekali yang main di dalamnya. Mungkin karena ini masih siang, masih jadwal sekolah, belum jam pulang sekolah, jadi belum ada anak-anak yang mampir di dalam taman ini. Nah, jadi beginilah kondisi pantainya yang ada di tengah kota Gunung Sitoli. Jadi di sini masih ada sampahnya. Sampahnya ini terbawa arus dari sungai, ini namanya Sungai Nowu. Jadi kalau misalkan sungainya itu lagi banjir, ya sampah dari atas itu, dari hulu sungai akan terbawa arus hingga ke sini. Dan kalau di sebelah sananya lagi itu komplek perumahan warga di situ. Jadi saya akan memperlihatkan bagian dalam dari taman anak-anak ini. Seperti pada umumnya taman anak-anak itu pasti ada ayunannya. Seperti di dalam sana ada ayunan dan masih ada lagi seluncuran untuk anak-anak. Ya, pastinya ini akan membuat anak-anak suka ya. Dan biasanya di taman ini anak-anaknya itu mulai ramai itu sore hari biasanya. Kalau masih siang seperti ini, mereka masih sekolah ya. Oke, sekarang saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke pasarnya, Pasar Yahowu namanya. Hari ini pasarnya sepi ya. Biasanya pasar ini ramai itu kalau sore hari.
inilah suasana di pasarnya, pasar Yahowu. Masih banyak kios-kios yang tutup, yang belum terisi. Dan pasarnya ini berada di sebelah sungai dan bersebelahan dengan pasar taman kota tadi ya. Sekarang kita akan memasuki Jalan Kelapa. Jadi Jalan Kelapa ini termasuk kawasan pusat kuliner juga ya, bahkan lebih dulu dibanding pusat kuliner yang di Taman Kota tadi. Jadi sebelum ada street food atau pusat kuliner yang ada di Taman Kota itu, di Jalan Kelapa ini terlebih dahulu menjadi pusat kuliner yang ada di Kota Gunung Stoli. Jadi di sepanjang jalan ini ada banyak sekali pedagang makanan dan minuman yang berdagang, bukan hanya di malam hari saja ya, bahkan di siang hari pun juga sudah ada nih yang jualan. Tapi di malam harinya akan lebih ramai lagi pedagang makanannya, dan pengunjungnya juga akan lebih ramai lagi jika sudah malam. Dan di sini pedagang makanannya yang ada di Jalan Kelapa ini rata-rata itu halal ya. Jadi buat Anda pengunjung di Kota Gunung Stoli ini yang sedang mencari makanan yang halal, jadi disinilah di Jalan Kelapa ini ada banyak sekali pedagang makanan yang menjual makanan halal di sepanjang Jalan Kelapa ini. Dan kalian jika ingin mencari hotel di saat ada di Kota Gunung Stoli, di sini juga ada satu hotel nih, Hotel Nasional ini di sebelah kiri. Di sini juga ada butiknya satu. Dan kalau lurus terus ke depan itu pasar pagi namanya. Jadi sekarang kita sudah melewati kawasan pasar pagi. Pasar pagi ini sesuai dengan namanya ya. Di pagi hari, subuh-subuh, di sini sudah ada pedagang sayurnya. Bukan hanya sayur, tapi juga ada pedagang ikan dan lain-lain. Dan komplek itu sebenarnya ada di dalam ya tadi ya, di sebelah kanan. Itu komplek masuk ke dalam pasarnya. Jadi kita hanya melewati bagian depannya saja. Dan di sebelah kiri ini ada kantor polisi. Di sebelah kiri saya ini ada kantor polisinya. Jadi kantor polisi dengan pasar pagi itu bersebelahan. Dan sekarang kita kembali lagi melewati depan SMP Negeri 1 Gunung Stoli. Nah sekarang sudah jamnya anak sekolah pulang ya. Dan kendaraan yang lalu lalang di jalanan juga jadi lebih ramai dibanding yang sebelumnya. Karena di Kota Gunung Stoli ini kendaraan itu akan lebih ramai dibanding biasanya saat jadwal pulang anak sekolah. Bukan hanya jadwal pulang saja, tapi juga jadwal berangkat anak sekolah dan jadwal pulang kantor. Nah, jadi di pagi, siang, dan sore di situ akan ramai. Tapi kalau anak sekolahnya itu sudah datang ke sekolah ataupun sudah selesai berangkat pulang sekolah, maksud saya sudah selesai pulang sekolah dan sudah tiba di rumah, maka jalanan di Kota Gunung Stoli ini akan jadi lapang lagi. Kendaraannya akan mulai berkurang lagi. Bukan berarti tidak ada kendaraan sama sekali ya, kendaraannya masih tetap ada, hanya saja jumlahnya itu lebih sedikit. Di depan sana ada masjid berwarna hijau. Nama masjidnya itu Masjid Jami Ilir Gunung Sitoli. Dan masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Kota Gunung Stoli dan salah satu masjid yang sudah lama juga yang ada di Kota Gunung Stoli ini. Oke, sekarang saya mau belok lagi ke sebelah kiri. Saya ingin menunjukkan salah satu pusat pertokoan yang ada di Kota Gunung Stoli ini. Jadi ini jalan kawasan yang menjadi pusat pertokoan yang ada di Kota Gunung Stoli. Sebenarnya bukan hanya ini saja ya, masih ada lagi jalan Sirau di sebelah
pusat jajanan atau pusat kuliner tadi. Nanti kita akan melewatinya. Dan sekarang kita terlebih dahulu melewati jalan ini dulu, karena di sini juga ada pusat pertokoan, ada Indomaret, Alfamidi, ada showroomnya juga ya, showroom Honda dan showroom Yamaha. Dan kalau showroom Yamaha ada di sebelah kiri ini. Nah, di sini kan ada showroom Yamaha-nya. Bukan hanya ada showroom, di sini juga ada toko yang menjual barang-barang elektronik dan bahan bangunan. Ada toko handphone juga di sini. Nah, jadi di sebelah kanan saya di sini ada pasar namanya itu Pasar Beringin. Pasar Beringin ini cukup ramai juga ya. Jadi kita coba masuk ya ke dalam pasar ini. Saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana situasi di Pasar Beringin ini. Kira-kira beginilah kondisi pasarnya. Saya tidak bisa memperlihatkannya secara keseluruhan ya, karena kalau saya perlihatkan secara keseluruhan akan memakan waktu lebih banyak lagi. Jadi sekarang kita akan pindah ke kawasan lain di sudut kota Gunung Sitoli ini. Jadi tetap tonton videonya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan pusat pertokoan yang ada di Jalan Sirau. Jadi kita muter lagi ya di sini. Ya, ada alun-alun kota dan Ulu Gempa. Jadi kita belok ke kanan ke arah Masjid Raya Al Furqon. Nah, jadi di depan Masjid Raya Al Furqon ini kita lurus terus, jangan belok ke kiri. Karena kalau belok ke kiri kita akan menuju ke street food atau pusat jajanan malam Kota Gunung Sitoli. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke kawasan pusat pertokoan yang ada di Kota Gunung Sitoli. Jadi di sini di sebelah kanan maupun di sebelah kiri jalan ada banyak sekali toko-toko berbagai macam ya. Ada toko emas, ada toko barang elektronik, toko handphone, pedagang makanan, ada Indomaretnya juga di sebelah kiri. Ada pedagang pakaian dan lain sebagainya lah. Jadi jika kalian sedang berkunjung ke Kota Gunung Sitoli dan ingin belanja, ya disinilah tempatnya. Jadi buat Anda yang bertanya-tanya apakah masih ada rumah makan Pak Gae di Kota Gunung Sitoli, tentu masih ada ya. Dan ini dia rumah makan Pak Gae-nya yang ada di depan saya. Ini rumah makan Pak Gae dan masih buka sampai sekarang. Dan sekarang kita akan menuju ke komplek perkantoran yang ada di Jalan Pancasila di sebelah kiri. Nah, jadi kalau kita belok ke kiri ini kita akan memasuki komplek perkantoran. Jadi di sini ada berbagai macam kantor, mulai kantor wali kota, kantor pengadilan, dan lain-lain. Disinilah pusat perkantorannya yang ada di Kota Gunung Sitoli. Dan ada samsatnya juga ya di sini. Dan ini ada kantor baru nih yang lagi dibangun. Saya juga tidak tahu itu nanti akan menjadi kantor apa. Nah, kalau di sebelah kanan saya ada kantor pengadilan negeri dan di sebelah kiri ada kantor rektor Universitas Nias. Nah, jadi kantor rektor Universitas Nias ada di sebelah kiri ya, di sini di Jalan Pancasila. Hanya saja gedung kampusnya itu bukan di sini. Gedung kampusnya itu terpisah. Nah, oke, jadi inilah kantor wali kota Gunung Sitoli yang ada di sebelah kanan jalan.
Nah, jadi di depan jalan ini ada kantor wali kota Gunung Sitoli yang ada di Jalan Pancasila. Dan kantor wali kotanya cukup besar juga, cukup luas. Oke, kita jalan lagi. Saya akan memperlihatkan lagi kantor yang lainnya yang ada di depan sana. Di sini juga ada kantor pajaknya, ada kantor PPN-nya juga. Dan kalau di sebelah kanan ini ada rumah makan Padang. Jadi kalau kalian lapar ya bisa lah mampir di sini ya. Ada 2 buah nih rumah makan Padangnya, dan rumah makan Padang yang ada di Jalan Pancasila ini menjadi rumah makan Padang favorit yang ada di kota Gunung Sitoli. Nah, sekarang kita sudah melewati di depan Rumah Sakit Umum Thomson Nias Gunung Sitoli. Jadi beginilah di samping rumah sakitnya atau pintu masuk dari Rumah Sakit Thomson Nias yang ada di kota Gunung Sitoli. Rumah sakitnya cukup besar juga ya. Dan sekarang kita akan berbelok ke sebelah kiri. Tapi sebelum kita belok ke sebelah kiri, di depannya itu ada sebuah kantor yang cukup megah. Ini kantor apa ya? Oh ya, kantor DPRD Gunung Sitoli. Jadi beginilah sekarang kondisi dari kantor DPRD Gunung Sitoli. Kantornya menjadi lebih besar dan lebih megah dibanding yang sebelumnya. Nah, kalau yang ini merupakan kompleks dari Kodim ya, Kodim yang ada di kota Gunung Sitoli. Jadi di sebelah kanan ini Kodim yang ada di kota Gunung Sitoli. Dan kalau kita lurus terus mengarah ke depan, kita akan tiba ke Pelabuhan Angin Kota Gunung Sitoli. Tapi masih jauh ya, masih ada beberapa menit lagi di depan sana. Masih beberapa kilometer lagi lah, tapi ya itu terlalu jauh banget ya di depan sana. Karena sekarang jam pulang anak sekolah, jadi sekarang jalanan di kota Gunung Sitoli ini menjadi lebih ramai ya. Tapi nanti sebentar lagi pun juga akan berkurang lagi nih pengendara di jalanan kota Gunung Sitoli ini. Dan sekarang kita sudah memasuki Kelurahan Sombo. Nah, jadi di Kelurahan Sombo ini ada pertokoannya juga, tapi tidak banyak, hanya ada beberapa saja. Karena di sini rata-rata kebanyakan itu rumah warga. Nah, jadi depan sana masih ada satu buah masjid lagi. Masjidnya cukup besar juga, rumahnya emas. Dan ada Indomaret sama Alfamidi-nya juga. Nah, jadi di kota Gunung Sitoli ini ada beberapa lah Indomaret dan Alfamidi. Hanya saja Alfamart-nya tidak ada. Dan di sini sedang ada perbaikan jalan ya, kota Gunung Sitoli. Seperti yang baru saja kita lewati, di situ ada perbaikan jalan. Ternyata di depan ada sedikit kemacetan ya, karena di depan sana ada truk yang sedang masuk ke gudang beras Bulog. Nah, jadi di tempat di sebelah kanan kita ini ada komplek pergudangan Bulog yang ada di Kelurahan Sombo. Selain ada gudang beras Bulog, ada juga museumnya. Jadi kalau jalan-jalan berkunjung ke kota Gunung Sitoli, jangan lupa mampir ke Museum Pusaka Nias yang ada di samping beras Bulog. Nah, ini dia yang ada gerbangnya ini, yang ada gapuranya. Nah, ini dia sebelah kanan, ini Museum Pusaka Nias. Jadi di dalam museum itu pastinya ada benda-benda peninggalan zaman dulu ya, benda-benda peninggalan zaman dulu yang ada di Pulau Nias, peninggalan leluhur zaman dulu. Dan ada juga contoh rumah adatnya. Jadi di komplek museumnya itu selain kita bisa jalan-jalan melihat benda pusaka peninggalan zaman dulu, kita juga bisa menginap di
rumah adat khas Nias yang ada di dalam sana, dan kita bisa menyewanya itu per malam ataupun beberapa hari, terserah ya, dimulai dari yang tipe satu kamar atau untuk satu orang saja, bahkan ada juga yang satu rumah. Nah, jadi dalam satu rumah itu bisa ditempati beberapa orang, terserah beberapa orang, dan di dalam itu pastinya ada kamar mandi dan ada kamar tidurnya juga ya. Nah, oke, jadi di sebelah kiri ini ada Universitas Nias. Universitas Nias Fakultas ini ya, Pendidikan kalau nggak salah. Dulu namanya itu IKIP, tapi sekarang sudah berubah menjadi Universitas Nias, dan itu tadi gedung Fakultas Pendidikannya. Nah, sedangkan gedung Fakultas Ekonominya itu ada di dekat SMP 1, SMP Negeri 1 Gunung Sitoli. Nah, jadi dulu sebelum ada Universitas Nias, dulu kampus yang ada di Gunung Sitoli ini ada dua, itu kampus IKIP dan satunya lagi ada kampus STIE. Tapi sekarang sudah menjadi universitas, dan IKIP sekarang sudah menjadi Universitas Nias Fakultas Pendidikan, dan STIE sudah menjadi Universitas Nias Fakultas Ekonomi. Oke, jadi di sini sekarang sudah memasuki komplek Pelabuhan Angin Gunung Sitoli. Nah, jadi di depan sana ini ada pintu masuknya. Jadi jika kalian datang dari Sibolga, kalian akan melewati ini, Pelabuhan Gunung Sitoli. Ya, ini dia Pelabuhan Angin Gunung Sitoli. Oke, jadi kalau kita lurus terus ke depan sana, di depan sana sudah tidak banyak hal-hal yang menarik lagi ya. Kebanyakan di sebelah sana itu rata-rata komplek perumahan warga, dan ada satu lagi PLN di depan sana. Jadi saya tidak usah memperlihatkan lagi ya yang ada di sebelah sana, karena di sebelah sana itu sudah tidak ada lagi pusat keramaiannya, karena itu sudah mulai memasuki pinggir kota. Sampai di sini saja video jalan-jalan di Kota Gunung Sitoli, dan mohon maaf jika saya tidak bisa memperlihatkan secara keseluruhan dari Kota Gunung Sitoli ini, karena akan memakan waktu lebih banyak. Tapi jika kalian ingin melihat lagi sudut lain dari Kota Gunung Sitoli ini, saya akan membuatnya lagi. Dan bagaimana menurut Anda dengan Kota Gunung Sitoli ini? Silahkan di komen ya. Dan jika saya punya salah kata ataupun salah informasi mengenai Kota Gunung Sitoli ini, mohon dimaklumi. Silakan di komen, diberi saran dan kritik di kolom komentar. Dan terima kasih ya saya ucapkan untuk kalian semua yang sudah menonton video saya hingga selesai. Salam dari saya di Kota Gunung Sitoli. Yahoo!